Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, teman-teman, di sini ada kabar terbaru mengenai Timnas dan juga para pemain keturunan tentunya. Lalu kita lihat ya, saat ini memang betul ronde keempat ini menjadi persiapan yang memang harus dimatangkan oleh pelatih Timnas senior. Dan ini ada kaitannya loh dengan para pemain muda kita, yakni yang ada di tim U23. Karena memang saat ini ya sedang persiapan untuk Piala ASEAN ya atau AFF U23 yang akan dilaksanakan nanti di bulan Juli ya, di bulan 7. Dan ini persiapan ini sudah dilakukan kemarin. Ini sudah banyak pemain yang datang, bahkan pemain keturunan seperti Jens Raven itu sudah tiba di Indonesia dan mengikuti latihan yang dilakukan oleh pelatih kepala Gerard van der Belt. Dan ini akan menjadi pertandingan resmi perdana pelatih U23 yang baru. Dan ini juga akan menjadi pertandingan yang menurut saya juga akan menentukan seberapa baik ya kualitas pemain, kemudian taktik pelatih. Karena kalau kita lihat di tim U21, U23, bahkan U19 ya, di era sebelumnya ya kita harus mengakui bahwa Sinteyong ya berhasil ya meregenerasi ya kekuatan tim muda kemudian diorbitkan ke senior sehingga para pemain-pemain yang berada di senior di level internasional itu terbukti dan semua bibit itu ada di tim U23 dan saat ini bisa menjadi pembuktian. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Bahwa sebenarnya ada beberapa pemain lain ya yang saat ini berada di tim U23 dan ini sangat bagus. Contohnya Ivar masih berada di situ, Rafael Struijk masih ada di situ, Marcelino, Hoki Caraga, kemudian juga ada beberapa pemain lain ya yang ini kemungkinan potensial sekali ya untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Ya, ada Cahya Supriyadi ya, dan juga di posisi back ya masih ada pemain-pemain seperti Justin Hubner ya, kemudian juga KDRL ya, dan juga beberapa pemain keturunan lain yang saat ini ya dipersiapkan untuk Piala ASEAN. Ya, tapi kalau saya lihat ya pemain seperti Ivariana, Rafael, kemudian Justin ini tidak perlu mengikuti piala ini karena memang ini sistemnya hanya regional menurut saya. Tapi ya gambaran Indonesia di 2020, 2030 ini ada di skuad saat ini di tim U23. Oleh sebab itu ya kemarin Bapak Erick Thohir kemudian Bapak ini ya Arya Sinulinga juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya akan menambah para pemain keturunan yang baru dan ini opsi dan juga taktik ya strategi yang menurut saya harus dimatangkan adalah di bibit muda ini di level U23 karena kita punya tanggung jawab besar di Piala Asia 2027. Mengapa saya bilang memiliki tanggung jawab besar? Karena kita kemarin adalah semifinalis ya, kita 4 besar ya di tim under 20 ini ya di Piala Asia. Jelas ya tanggung jawab dari pelatih kepala Gerard van der Belt ini sangat berat sekali. Oleh sebab itu ya wajar jika harus mendatangkan beberapa pemain-pemain orbitan ya, pemain-pemain baru, pemain-pemain keturunan yang bisa diorbitkan di under 20 ini. Siapa saja pemain itu? Contohnya ya. Jadi PSSI bisa mengambil sosok Laurin Ulrich. Nah, pemainnya saat ini membela Stuttgart ya di Liga 3 Bundesliga. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dia cocok sekali. Usianya masih 20 tahun. Jadi kalau dia bergabung ke timnas Indonesia dan bermain di Piala Asia 2027, ini masih ada waktu. Apalagi jelas ya, masih ada kuota untuk Olimpiade juga. Sehingga ya progres kemudian cara pandang serta strategi itu harus difikirkan, diplanningkan, direncanakan dari sekarang. Nah, ini untuk sosok Laurin Ulrich. Untuk jam bermain tidak perlu diragukan, bahkan terakhir market value-nya naik menjadi 28 miliar. Nah, ini membuktikan bahwa pemain ini sangat muda dan juga potensial sekali. Dia tidak eligible membela Belanda, sah itu fix. Jadi dia masih eligible membela Indonesia ataupun Jerman. Tapi di Jerman kita tahu saat ini pun dia tidak dipanggil, bahkan terakhir dipanggil itu 2023. Artinya ini masih ada kesempatan bagi timnasnya, bahkan segi dari pihak keluarga juga sudah welcome, sudah terbuka untuk menjadi bagian timnas Indonesia jika memang anaknya dibutuhkan.
Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ini ada sosok Julian Urip. Usianya saat ini masih 19 tahun. Ya, market value-nya juga semakin menanjak walaupun saat ini masih 4,35 miliar. Dengan klub yang saat ini AZ Alkmaar, ya menurut saya ini pemuda atau pemain bola yang sangat potensial sekali. Dirinya saat ini juga sudah membawa ya AZ Alkmaar U21 ya. Kemarin itu menjuarai ya di KNVB Vokal ya, di Piala Belanda ya, dan juga Eredivisie Under U21 ya. Ini membuktikan bahwa dirinya juga sangat potensial sekali. Di timnas Belanda dia terakhir main itu di 6 September 2024 ya, itu terakhir, artinya di 2025 dia belum pernah bermain lagi. Bahkan untuk Euro U21 dia tidak dipanggil. Artinya ya, dengan posisi dia saat ini ya, dia bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Bahkan kabar terbaru kemarin ya, masih kemarin ya, dia memberikan statement ke timnas Indonesia, dia memuji perkembangan timnas Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya mungkin dia saat ini sedang mempertimbangkan apakah dia akan melepas kewarganegaraan Belanda ataukah memang dia ingin mengikuti rekam jejak teman-temannya seperti Ivar Jenner, kemudian Tim Gibbons ya, kemudian juga ada beberapa rekan-rekan yang lain seperti Kei Boham ya, yang sudah pernah mengikuti TC, karena mereka ini sebenarnya satu angkatan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ya, ini ada beberapa pemain lain yang menurut saya juga harus dipertimbangkan oleh tim scouting ya, dari Simon Talmata dan juga pelatih U23 ya, di Gerard van der Berg, yakni sosok Miliano Jonathans ya. Kedekatan antara Indonesia dan Belanda, kemudian bagaimana Miliano juga ya, orang tua Miliano ini sangat mendukung karir ya dari sang anak, apakah dia memang harus ya pindah ke liga, harus pindah ke Federasi Indonesia, dan ini saat ini sedang diupayakan oleh tim diaspora. Jadi dengan beberapa statement Erick Thohir yang mengatakan bahwa akan menambah banyak pemain, jelas ini akan menjadi kabar gembira karena kita sangat membutuhkan sosok Miliano Jonathan ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini menurut saya juga sangat penting untuk segera ya diproses oleh PSSI, yakni Rifas Manuhutu. Rifas Manuhutu baru saja bermain bersama PSV Eindhoven, bahkan baru juga mendapatkan perpanjangan kontrak karena dari segi permainan ini sangat potensial sekali. Dia juga masih muda sekali, dia keturunan Maluku ya. Kalau saya lihat usianya juga masih relatif muda, masih 17 tahun. Artinya ya, untuk U23 nanti ya, dia bisa main di dua periode nanti, 2027 dan 2030. Tapi kalau saya lihat ya, Rifas Manuhutu dengan usianya yang sangat relatif muda ini ya, dia sudah pernah bermain untuk tim Belanda U19, kemudian PSV Eindhoven U23 dan juga U21. Artinya dia sangat potensial sekali. Dan ini bisa menjadi progres bagi PSSI jika ingin mendekati dirinya. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, semua pemain yang sudah saya sebutkan itu adalah pemain-pemain muda potensial. Tinggal bagaimana dari pihak PSSI ya, untuk bisa melakukan pendekatan secepat mungkin, karena setelah Asian Cup ini atau Piala AFF U23 kita akan dihadapkan dengan turnamen yang lebih tinggi ya, di Piala Asia. Setelah itu baru ada Olimpiade dan sebagainya. Progres itu harus nyata, progres itu harus ada, karena target kita adalah berkelanjutan. Kalau kita tidak lolos di Piala Dunia 2026, jelas otomatis target PSSI yang lebih realistis dan juga lebih jelas adalah 2030. Bahkan statement dari Bapak Erick Thohir juga harus dipegang, bahwa jika memang tidak lolos ya di 2026 Piala Dunia, 2023 2030 itu adalah Piala Dunia yang wajib ya diikuti oleh Indonesia. Wajib artinya memang kita harus membutuhkan beberapa ya planning yang sangat matang, dan dengan ketambahan ya beberapa pemain keturunan yang bagus ya, ini bisa menjadi pelapis mungkin nanti Tom Haye, Joey Pelpesi, kemudian Ole Romeni, kemudian juga di lini-lini depan lain ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan U23 saat ini dan juga gambaran ke depan, apakah 4 pemain ini cocok untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.